Oke, silakan Pak Mahathir, sama Ibu Fitra, Pak Aliul, sudah terekam. Silakan dimulai. Ya, silakan Ibu Fitra, ambil alih Ibu Fitra. Oh, saya sebagai moderator? Atau saya yang sebagai moderator? Saya saja, Pak. Nanti Bapak jadi pematerinya saja. Kita berdiskusi. Oh, kita Silakan berdiskusi ngomong. nih. Iya, berdiskusi. Diskusikan tadi nilai guru penggerak itu yang 5 perannya. Oh iya. Jadi siapa yang memulai pertama? Kita yang mulai. Oh, saya. Kalau dari saya itu salah satu nilai guru penggerak yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, salah satu nilai dari guru penggerak yang sudah sering saya lakukan itu ialah nilai kolaborasi. Itu di sekolah kami setiap 2 pekan seminggu itu kita bersama dengan rekan-rekan guru sejawat itu membentuk komunitas kecil untuk mendiskusikan tentang apa-apa saja kendala-kendala dalam mengajar, tentang proses pembuatan RPP, tentang bagaimana media yang bisa digunakan untuk mengajar. Jadi kami semua beberapa Bapak Ibu guru sudah sering melakukan kegiatan kolaborasi di sekolah. Mungkin itu salah satu yang bisa saya angkat Pak di kegiatan ini. Oke, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Mahathir. Saya kira kalau melihat dari 5 nilai guru penggerak itu, yang paling sering yang mungkin kita alami dan lakukan, saya kira di kolaboratif juga saya sama kolaboratif, namun di inovatif juga mungkin ada sedikit. Iya, ada sedikit yang contoh misalnya yang pernah saya terapkan itu sebelum awal mula COVID, pembelajaran daring itu, saya coba kemarin manfaatkan Zoom dengan integrasikan dengan aplikasi OBS. Jadi proses pembelajaran itu seperti halnya konsepnya sama dengan pembawa berita di televisi. Oh, ya. Oh iya Pak. Saya juga pernah saya lakukan itu waktu COVID. Iya. Tapi saya memakai aplikasi YouTube kalau saya Pak. Saya buat akun channel YouTube. Betul. Dari OBS itu kita live streaming biasanya di YouTube ataupun di Facebook biasanya. Jadi anak-anak atau peserta didik itu yang pada saat itu memiliki HP dengan pendampingan orang tuanya bisa mengakses sekaligus main Facebook, nonton YouTube, tapi yang dinonton itu gurunya di dalam. Dan itu yang sempat saya coba praktekkan di sini dan alhamdulillah sekitar 75% sempat dilaksanakan. Tetapi kendalanya pada saat itu anak-anak lebih tertarik begitu dalam belajar. Iya, betul. Iya. Itu sebelum pada saat COVID. Nah, sekarang kan kita berbicara pada saat pasca COVID ini, di era sekarang ini yang orang bilang itu new normal itu, kita mungkin bisa berinovasi di penerapan materi ajar kita, ya seperti misalnya kayak saya itu kemarin sempat melibatkan TikTok. Jadi gerakan itu saya merekam
bersama, saya rekam bersama dengan siswa, kemudian memberikan caption dan emotik yang nantinya akan menjadi bahan ajar untuk kelas yang akan naik. Misalnya kemarin saya pernah lakukan di kelas 6. Jadi ini sebagai drive untuk materi tingkatan yang akan naik nantinya. Jadi inovasinya seperti itu yang pernah saya buat. Selain menarik, kemudian lebih praktis lagi saya kira, karena kita tidak capek-capek lagi menjelaskan sedetail mungkin dan sebagainya. Jadi anak-anak itu cukup menonton. Ini menyangkut juga karakteristik siswa tentang diagnostik yang 3 itu. Ada audio, ada visual, dan ada audio visual. Saya kira itu masuk di audio visualnya, selain menonton, mendengarkan, dan ada suara, ada gambar juga. Jadi itu mungkin masuk sebuah inovasi kalau saya tidak salah. Kalau secara pribadi yang pernah saya lakukan itu Bapak Ibu. Jadi kolaboratif itu kemarin juga sempat PMM itu, kan PMM kemarin sempat di sekolah kami itu tidak ada kayak semacam pelatihan dan sebagainya di awal-awal itu. Jadi kita meraba-raba kemudian dapat modulnya, dan itu yang kami presentasikan bersama dengan guru-guru, semacam praktik baiknya bagaimana melakukan membuat SKP melalui akun PMM. Jadi itu yang pernah saya lakukan. Jadi itu 2 saya mungkin. Kalau menjadi coach bagi guru yang lain, saya kira saya belum, ya, karena kebetulan saya juga termasuk guru yang paling muda, paling bungsu di sekolah ini. Jadi agak minim pengalaman. Tetapi menjadi pelatih untuk siswa, saya pernah melakukan. Ya, saya pernah melakukan karena kebetulan di aksi nyata saya di PNM itu terkait dengan coach dan coachee, ya, pelatih dan ada yang dilatih siswanya untuk mengembangkan minat dan bakat siswa itu sendiri. Itu pernah saya lakukan juga. Saya kira itu, Ibu. Jadi nanti artinya kan sudah ada 2 gambaran kolaboratif dan inovasi. Iya. Itu mungkin. Iya, baik, kalau Pak Aliul bisa memaparkan salah satu nilai dari guru penggerak dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu karena saya ada di pinggir jalan sebenarnya ini. Saya lagi ada di pinggir jalan, kemudian agak kurang kondusif sebenarnya mungkin, tapi tidak apa-apa lah, mungkin saya coba untuk jelaskan ke beberapa hal yang. Iya, kedengaran bisa apa Pak? Iya. Kalau mau jujur Bapak Ibu, sebenarnya terkait guru penggerak, saya itu orang yang pas ketika mendaftar kemarin guru penggerak, saya sebenarnya senang sekali. Bukan senang karena pertama kali mendaftar langsung diterima, enggak. Saya senang karena ternyata saya sadar bilang orang-orang seperti saya itu banyak ternyata. Banyak, jadi kecenderungan karakteristiknya itu guru penggerak itu hampir sama di setiap orang. Saya lihat, yang saya analisis begitu di teman-teman yang khususnya di kelas ini, saya lihat semua orang lihat Kak, saya dapati orang-orang yang sefrekuensi sama saya, orang-orang yang selalu mempermasalahkan hal-hal kecil, mencari tahu, mencari hal-hal lain untuk perkembangan dirinya sendiri. Saya senang sekali sebenarnya itu, apalagi di dalam berdiskusi, saya lihat teman-teman semua aktif, punya pemikiran yang berbeda-beda. Itu saya senang sekali mendapat teman seperti itu, karena sefrekuensi Kak. Terkait masalah guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak, kan ada 5 nilai dari guru penggerak. Pertama mandiri, reflektif,
kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Saya ambil di diriku. Saya ambil di diriku itu, saya yakin bahwa Bapak Ibu, mau Bapak Mahathir atau Ibu Fitra juga pernah mengaplikasikan kelima-limanya. Harusnya seperti itu. Karena kita ada di frekuensi yang sama, harusnya pernah kayak. Kemudian terkait masalah guru penggerak yang nilainya nilai-nilai guru penggerak yang mandiri. Itu kan kalau mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik, minimal di lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Saya yakin Pak Mahathir sama Ibu Fitra juga pernah lakukan hal ini gitu, mandiri. Jadi saya rasa mandiri ini kita semua pernah terapkan, pernah alami. Guru reflektif, begitupun guru reflektif, dia selalu melihat sisi positif dari setiap saran, kritik, untuk memperbaiki kualitas kerja. Saya yakin teman-teman guru penggerak tahu bahwa orang besar itu adalah orang yang mau dikritik. Saya kira kita sefrekuensi lagi tentang itu. Kemudian begitupun yang ketiga dan keempat, ataupun yang kelima, berpihak pada murid. Tapi kalau saya pribadi, saya mau menonjolkan inovatif yang saya mau yang saya mau tonjolkan, dan kolaboratif juga bisa juga, tinggal kita yang pilih. Cuman kalau saya lebih mau tonjolkan inovatifnya karena saya sudah pernah terapkan di dalam kelas. Jadi 2 tahun belakangan ini saya buat sebuah program, proyek namanya itu proyek Bintang Juara. Jadi di dalam proyek Bintang Juara itu tujuannya yang pertama sebagai apresiasi kepada murid, gitu. Memberikan apresiasi. Jadi yang kedua itu kan proyek Bintang Juara saya edit menggunakan 3 aplikasi BandLab, kemudian saya edit lagi di Canva, kemudian saya transfer ke CapCut gitu. Kemudian saya putarkan di akhir semester ketika penerimaan rapor. Saya shoot pakai LCD. Itu video bergambar, video ada video opening, ada video inti. Jadi Bintang Juara itu tidak bercerita tentang siapa yang ranking 1, enggak, tapi akumulasi dari berbagai karakter sama pendidikan moral, itu semua diakumulasikan. Yang berhak dapat semua itu yang bisa dikategorikan sebagai Bintang Juara. Jadi secara otomatis menurut saya, pandanganku pribadi, dengan adanya proyek Bintang Juara ini bakalan hilangkan masalah-masalah di mana orang tua siswa selalu bertanya tentang ranking berapa anakku. Kan ada seperti itu di sekolah masing-masing, tak pasti Bapak Ibu. Ada orang tua yang selalu bilang ranking berapa anakku, karena dia selalu berpikir bahwa nilai adalah segalanya. Ini yang saya mau rubah, makanya saya buat sebuah proyek Bintang Juara. Jadi ceritanya saya bilang sama orang tua siswa, kalau mau dapat Bintang Juara anak, dia harus penuhi 5 syarat gitu. Dia harus pandai, dia harus menguasai public speaking, mandiri, berkarakter. Ada lima poin yang harus dia penuhi. Berprestasi. Nah, kalau ada salah satunya yang tidak bisa terpenuhi, itu dia tidak akan bisa jadi Bintang Juara gitu. Kemudian yang jadi pemenang Bintang Juara itu saya umumkan di dalam kelas pas penerimaan rapor dalam bentuk award gitu. Jadi kayak SCTV award jatuhnya kayak gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik Pak Aliul, jadi Pak Aliul dia lebih ke inovasi juga ya? Kayaknya seperti itu, Bu. Iya. Jadi nanti untuk di PPT-nya itu yang kita akan buat itu berarti kita masukkan semua saja ya Pak? Bagaimana Pak Mahathir? Dimasukkan saja semua 5 nilai dan peran guru penggerak ya? Iya, bagusnya begitu barangkali. Saya lupa tadi juga, betul yang disampaikan oleh Pak Aliul. Sebenarnya semuanya pernah kita lakukan secara tidak sadar. Iya betul, termasuk di berpihak pada murid itu tentu ini pernah kita lakukan. Iya, salah satu contoh, saya kalau mengajar olahraga itu tentu ini menyangkut juga diferensiasi. Sebelum saya kenal diferensiasi itu saya sudah lakukan. Contoh misalnya proses praktek berguling ke depan. Sebelum saya tahu ternyata ini namanya diferensiasi.
Jadi kalau ada anak-anak itu atau peserta didik saya yang tidak bisa melakukan role ke depan, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran saya itu saya alihkan dengan gerakan yang lain dengan catatan indikator yang saya mau capai itu terpenuhi dengan gerakan lain. Contoh yang saya lakukan, kalau dia tidak bisa berguling ke depan, berarti paling tidak dia bisa melakukan gerakan berguling, tapi bergulingnya ke samping. Nah, saya kira itu salah satu contoh berpihak pada murid. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau tadi mandiri juga kita pernah lakukan. Nah, saya kira selama ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tentu kita belajar juga secara mandiri, mencari informasi, kemudian menyusun juga perangkat-perangkat pembelajaran itu juga secara mandiri. Iya, saya kira demikian, Ibu. Jadi lebih bagusnya kita ambil semuanya saja, saya kira begitu. Oh iya. Oh iya Pak, jadi itu yang pembuatan PPT-nya sebentar harus sudah selesai atau nanti pada saat pertemuan selanjutnya? Pak Mahathir. Iya. Iya, itu yang saya mau tanyakan, yang pembuatan RPP-nya per kelompok itu nanti harus sudah selesai sebentar atau nanti pada saat ingin mempresentasikan di tanggal 17? Nanti, Bu. Oh, nanti, Pi. Iya. Oh. Jadi diskusi ini kita lakukan untuk menyamakan persepsi. Oh, iya. Peran guru penggerak yang mana yang kita mau ambil iya. dan ada aksi nyatanya, maksudnya tindak lanjutnya untuk lakukan. Oh iya boleh. Ya, kemungkinan iya. Kalau saya lihat tadi tindak lanjutnya itu berarti ada sebuah dokumentasi. Iya, itu misalnya bilang kayaknya tadi Pak Aliul ada apa tadi Pak Aliul belajar apa tadi inovasinya? Siapa tahu mungkin ada dokumentasinya, boleh nanti dimasukkan di PPT. Oh iya, ada juga, ada bisa. Masih ada di YouTube saya sematkan siapa kalau atau saya yang buat PowerPoint-nya atau bagaimana? Karena saya biasanya pakai Canva sih. Nanti saya kirimkan linknya Bu, baru bisa dijadikan dokumentasi, baru kemudian diedit di Canva lagi bisa. Berarti nanti buat grup di bertiga. Iya, nanti kita masukkan di situ contoh praktik baik yang sudah kita lakukan. Pak Mahathir juga siapa tahu ada selain dari yang tadi kita bicarakan, yang tadi kita utarakan bisa nanti dimasukkan juga di PPT. Iya. Iya, kalau reflektif berarti kita ambil semua mulai dari mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Diambil semua saja. Iya. Oh iya, oke. Ya, nanti kita buat grup bertiga, baru dikirimkan ke situ contoh-contoh praktik baik yang sudah Bapak lakukan, baru nanti kita masukkan di PPT-nya. Oke, baik, saya kembalikan ini Pak Mahathir ke Pak Amkayus. Atau kita masih ada yang mau didiskusikan? Saya kira ada waktunya tadi itu sampai berapa menit? Berapa menit waktunya? Sampai jam 12 ya?
kalau tidak salah sampai jam 12. Oh iya, berarti saya kembalikan kepada Bapak fasilitator. Kami sudah melakukan diskusi, Pak. Apa ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Izin Pak, kami sudah diskusi Pak tentang apa beberapa nilai dan peran guru penggerak yang akan kita masukkan nanti di PowerPoint di PPT-nya. Tambah Ibu Fitra, jadi untuk PPT-nya kita yang buat. Nanti untuk rencana yang akan dilakukan dengan melihat nilai guru penggerak itu yang kita kirimkan ke kita, jadi nanti digabung beserta dengan dokumentasinya. Begitu mungkin di Ibu Fitra. Sorry, izin Pak. Mana Pak Mahathir? Iya. Iya. Jadi nanti saya buat PPT dulu. Terus setelah saya buat, mungkin bisa Bapak koreksikan nanti saya kirim ke grup yang kita buat nanti. Terus yang inovasi yang tadi yang Pak Mahathir sama Pak Aliul utarakan itu nanti minta tolong kita kirimkan ke dokumentasinya dia. Biar dimasukkan juga ke dalam PPT. Nanti dicari-cari dulu. Siap. Oh iya. Iya, oke. Maaf Bu Fitra, kalau saya bukan dalam bentuk dokumentasi, tapi dalam bentuk ini memang dalam bentuk proyek dia. Oh, seperti apa itu Pak? Nanti bisa dikirim video. Oh iya, nanti saya. Oh video, iya, tidak apa-apa. Bisa mungkin kayaknya di video ditambahkan. Bisa juga kayaknya. Iya, tidak apa-apa Pak Aliul, kita kirim saja. Baik Pak, saya kira baik Pak, kami kelompok 3 sudah selesai mengutarakan beberapa pendapat kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya membawa. Jadi cicilan sama pakaiannya.
Tapi Pak Mahathir dan Pak Aliul, tadi kan di dalam pertanyaan pemantik itu ada strategi penguatannya. Jadi nanti tuh kita harus masukkan juga di PPT inovasi-inovasi yang Bapak Bapak tulis Bapak yang sudah Bapak kerjakan itu harus ada strategi penguatannya bagaimana dalam melakukan inovasi tersebut. Aduh, dengar ke ini kan. Dan dengar ke kamu. Mbak, didengar ibu, lanjut. Oh iya, Dilanjut. saya kira ada didengar Kak. Iya, itu nanti harus juga dimasukkan di Pak strateginya. Bagaimana strateginya yang Bapak lakukan untuk menjalankan programnya itu? Contoh praktik baiknya? Ya, langkah-langkahnya, Bu. Iya, betul. Iya, oke. Iya. Apalagi ya selain itu tadi di pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu Iya, cuman itu tadi yang hal-hal yang pernah dilakukan, kemudian apa yang bisa Anda lakukan sebagai guru penggerak untuk menguatkan peran nilai tersebut. Iya, sudah benar tadi itu strateginya. Iya, strateginya bagaimana yang kita lakukan untuk menjalankan program inovasinya yang Bapak sudah lakukan kan? Iya. Berarti Pak Mahathir tadi itu inovasinya yang apa tadi? YouTube ya? Apa tadi? Media pembelajaran. Iya. Oh iya. Nanti saya screenshot di. Iya. Kalau Pak Aliul tadi bintang juara. Saya baru dengar itu, kayaknya bagus juga diterapkan di sekolah deh. Itu Pak Aliul kita sudah terapkan selama mengajar atau masih baru? Saya sudah bikin beberapa kali proyek bintang juara seperti itu, Bu. Cuman kalau responnya itu orang tua siswa sebenarnya bagus sekali responnya, karena kan kalau saya di sekolah aku itu kalau mau penerimaan rapor itu ada kendala positif dan ada kendala negatif. Kalau kendala positifnya itu banyak orang tua yang datang, kan kadang-kadang kalau datang gitu biasa bawa kue, itu kendala positifnya. Kadang merasa tidak enak, kayak merasa disogok gitu. Iya betul. Tapi kalau bisa juga. Kalau kendala negatifnya kan biasa banyak orang-orang yang kayak apa yang namanya, apakah itu, kenapa begini, kenapa begitu, banyak pertanyaannya. Banyak orang-orang yang entahlah, mungkin karena tidak sejalan dengan pemikiran atau memang karena tidak satu circle di pemikiranku. Makanya tadi saya bilang saya senang sekali ada di CGP sebenarnya, karena saya merasa bertemu dengan orang-orang yang pemikiranku ada di titik yang sama gitu. Jadi kayak betul. Terus kalau kalau guru penggerak, kalau proyek bintang juara itu dapat apresiasi positif dari kepala sekolah sama orang tua siswa. Lumayan bagus kalau saya rasa, karena semenjak saya jelaskan gini, ada kan saya buat itu kayak tiga video yang saya putar di pas acara. Jadi kelas. Saya di dalam kelas saya acarakan ceritanya penerimaan rapornya. Jadi saya jelaskan di dalam bilang di kurikulum K13 itu tidak ada sistem perankingan, dihilangkan karena untuk memahamkan untuk tanamkan sama anak-anak, bilang orang belajar itu bukan perlombaan. Iya betul, bukan untuk hanya nilai karena saja. Di sekolahku saya orang tua siswanya itu kayak ngebet kini dibilang anaknya harus di ranking 1. Aku bilang jadi saya kadang-kadang bilang sama anak di kelas, bilang tidak harus di ranking 1. Iya. Bukan berarti kalau tidak pintar di matematika berarti bodoh gitu ya. Iya betul. Saya bilang begitu sama anak-anak, biasa begitu. Saya bilang kalau
Kalau memang pintar tadi olahraga, bisa tadi olahraga, kembangkan di olahraga, berprestasi di bidang itu. Nggak usah nih kayak mau dipaksakan pintar matematika, karena Presiden Jokowi juga tidak pintar di matematika, dia dari ekonomi. Iya. Iya, memang Tapi ya sebenarnya minimal harus memang dia tahu dasar. bagus. Itu juga inovasinya karena apa? Tidak menutup kemungkinan itu semua orang tua pada saat terima rapor Iya. itu semua dia bilang, "Ibu peringkat Tapi berapa, tetapi saya, Nakku?" enggak, kalau saya Iya. enggak bilang begitu, Mi, karena saya di dalam proyek Bintang Juara itu saya memang iya. kasih nilai poin kayak kemampuan intelijensi, dia dapat Oh, bintang 2. berarti Masing-masing ada itu bintangnya dia dapat. semua murid itu kita Dapat predikat. analisis satu persatu ya. Jadi mereka semua Iya. dapat predikat ya. Iya, semua dapat predikat. Ada predikatnya bintang cemerlang, ada bintang karisma, ada bintang ceria. Jadi kalau dia kan ada biasa anak-anak yang tidak terlalu bisa sosialisasi apa, atau tidak bisa terlalu ikut di teman-temannya, agak terlambat saya kasih predikat sebagai bintang ceria. Tetapi dicari pasti ada kemampuan lainnya anak-anak, itu yang saya coba cari, kemudian saya sematkan ke di video. Jadi orang tua siswa aja berpikir, oh iya tahu tidak, memang tidak pintar kayak aku tapi bisa ini gitu. Itu yang coba saya tonjolkan. Iya, bagus. Iya. Boleh juga dicontoh. Karena saya selama ini masih memakai itu peringkat. Jadi Bu, jadi tadi 5 nilai yang kita sepakati itu diambil semua, kemudian kita pilih satu peran. Iya, inovatif saja ya. Peran. Tidak, perannya itu tadi kan yang kepemimpinan, iya. mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian kolaborasi, kemudian coach, kemudian ada tadi itu mau saya bukakan kembali. Iya. Kalau peran kayaknya lebih cocok yang berpihak kepada murid deh. Iya, cocok itu berarti kita sepakati deh yang menjadi kepemimpinan murid nih, mewujudkan kepemimpinan murid nih. Yang berpihak pada murid, karena kita kan lebih bahas ke inovasi. Oh, siap, berarti yang poin kelima nih mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Iya. Oke, sip. Oke nih, di satu kita sepakati sama-sama. Iya. Oke, saya kira nggak tahu sampai jam berapa ini. Kita berdiskusi sambil menunggu, mungkin bisa dibikinkan saja grup Ibu. Grup. Oh iya, saya buat di grup ini, grup WA. Iya. Oh iya, coba. Ya, sambil kita lanjut diskusinya, jadi yang kita sepakati itu mewujudkan kepemimpinan murid untuk menguatkan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Iya. Ya, oke nih. Coba berarti itu yang kita berikan. Langkah-langkahnya nanti dipikir dulu. Ya. Oke, sip. Oke, iya, siap. Berarti tinggal ada mau didiskusikan ini, Dik, Bu Fitra. Iya. Gimana penjual coto yang enak kalau jam 2 siang ya? Penjual coto yang enak. Tidak ada sih kayaknya buka, Pak. Jam segini. Banyak, Bu. Serius, Kak. Tidak ada sih buka, Pak. Saya boleh tanya punya guys. Pak Amkan.
Pak Mahathir yang mana nomor tadi WA yang di grup? Saya mau buat grup dulu. 239. 239 terakhirnya. Iya, kalau tidak ada di situ ada nomorku sama Pak Dewa. Iya, Dede. Nggak ada, saya lihat ini di kelas 071. Masa tidak ada, Kak? Yang mana ini 14.0, oh ini yang 1407 dia. Oh, Ya, ini. 1407 namanya. Ika tidak ada foto tak, Gang? Memang harus disimpan itu baru di. Oh, deh. Iya. Banyak sekarang yang Curi-curi foto. iya, penipuan. Tunggu dulu, saya buat dulu pale grupnya. Udah minta tampilnya sih kemana-mana lu. Tadi apa? Yang sama tadi ya. Nomor lain. Oh, apanya? Sama. Sudah sampai. Tidak bisa ke undang langsung kini Pak, harus Pak kirim kiri di tak di WA tak. Yuk. Di mana? Belum ada di sini. Enggak, belum. Oh, oke, sudah. Oke, jadi sebentar kita kirim ya Pak anunya di grup sebentar atau sekarang juga boleh yang dokumentasi.
Cek, cek. Ya, Papa hampir. Kayaknya masih lama waktunya ini. Oh, masih lama? Iya, sambil menunggu-nunggu selesai juga di kelompok sebelah. Bagus mungkin kalau Ibu Fitna berbagi pengalaman. Apa ya? kalau Pengalaman. kalau saya pribadi Pak, pengalamanku masih kurang juga karena masih tergolong guru baru sih, cuman ya sebenarnya di sekolah saya itu Pak, kenapa saya mau jadi guru penggerak itu kemarin kan sudah saya bicarakan waktu di Lokakarya. Saya ingin apa ya, lebih berinovasi lah, karena di sekolah saya itu Pak, guru-gurunya bagaimana ya, untuk membahasnya, guru-guru yang apa ya, kayak kalau saya ajak bilang saya mau semacam, pernah saya mau ini apa lagi namanya, yang drum band, saya bisa sedikit jadi saya waktu itu saya sudah coba ini kan sama kepala sekolah sudah menyetujui. Nah, setelah itu pada saat apa lagi namanya, pada saat saya latih itu kan, kalau kita latih drum band itu enggak langsung sempurna kan, enggak langsung sempurna. Ya, betul. Nah, Ya. jadi pada saat itu saya masih latihan, ada beberapa guru yang bilang, aduh masih jelek, enggak bagus caranya, bla 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 dan lain-lain. Oh, Nah, langsung jadi menjatuhkan di. Iya. Iya. Hampir Tidak sebagian mensupport. besar. Iya, Begitu artinya guru-guru di sekolah saya. iya, yang Istilahnya biasanya lingkungan seperti itu sebenarnya termasuk lingkungan yang kurang sehat kalau saya. betul. Iya. Jadi sebenarnya saya kalau mau berinovasi agak susah. Kecuali saya Iya. berinovasi di dalam kelas itu mungkin bisa karena cuman saya yang ini. Tapi kalau untuk di dalam lingkup sekolah itu, aduh, bagaimana ya? Mulai dari awalnya. Saya kira hampir semua sekolah begitu, Bu. Orang melihat Iya. itu keberhasilannya baru ada prosesnya, tapi ya, betul. prosesnya itu dia enggak tahu. Maksudnya makanya saya bilang, bagaimana iya. nanti ya kalau ada tugas guru penggerak untuk menggerakkan guru-guru. Aduh, mungkin saya kayaknya yang paling susah. Oh iya, selamat nah. Selamat nanti saya kontak-kontak nah. Tunggu, saya ajak saja teman-teman guru itu ikut guru penggerak, itu tidak ada yang mau. Dia bilang, banyak sekali tugasnya Bu Fitra, kenapa kita daftar itu guru penggerak, bla 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 bla. Jadi aduh, saya bilang ya jangan Pale Bu, saya saja, saya mau coba itu bagaimana maksudnya itu guru penggerak. Apalagi yang dia bilang ya. Jadi kalau saya itu kayaknya Pak pengalamanku yang saya mungkin agak kesulitan untuk menggerakkan beberapa guru yang ada di sekolah saya. Tapi kalau untuk inovasi pembelajaran di dalam kelas mungkin bisa saya terapkan beberapa. Yang sudah saya terapkan itu sih yang melalui media pembelajaran yang saya buat di YouTube. Tapi pada masa COVID saya sudah buat juga itu waktu COVID, karena kebetulan saya mengajar di kelas rendah, jadi memang cocok untuk buat media pembelajaran yang di-share di YouTube. Sebenarnya semua inovasi itu sebenarnya tidak terlepas dari tantangan. Tadi kita bilang baru awal mulai ada langsung menjudge dan sebagainya. Itu tantangannya sebenarnya. Betul. Bagaimana kita mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan apalagi saya tetap masih fokus di tujuan awal. Ya, betul saya sekali. pun
saya lihat rata-rata sekolah begitu kan. Kebetulan saya biasa diskusi-diskusi dengan teman-teman guru PJOK itu. Contoh kecil saja Ibu, di Lumajang ini teman-teman itu terkadang biasa mau buat satu kegiatan dalam sekolahnya semacam pengadaan eskul di bidang olahraga itu terkadang supportnya tidak maksimal dalam artian bahwa kalau sementara pengusulan langsung dijat tidak bakalan bagus, tidak ada efeknya kayak ini. Padahal sebenarnya kita ini bukan persoalan prestasinya yang kita mau kejar. Kalau saya pribadi kalau bikin kegiatan seperti itu, prestasi itu nomor sekian. Yang paling penting itu bagaimana anak-anak mampu terlibat dalam misalnya, betul. Terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, itu sebenarnya karena poin pentingnya kan di eskul itu kan melatih minat dan bakatnya anak. Dan bakatnya karena semua bisa di akademik. Betul. Jadi tantangannya rata-rata yaitu tapi biasanya kalau kita gali secara mendalam sebenarnya terkadang ada juga kepala sekolah yang mau mendukung atau tidak mendukung, tetapi mendukungnya hanya sebatas secara verbal juga kata-kata saja. Iya, kata-kata saja. Kalau yang lainnya itu secara yang lain itu secara finansial dan sebagainya. Kalau di sekolah saya juga tidak begitu Pak, sangat-sangat susah. Iya. Tapi saya kira semoga dengan bergabungnya kita di angkatan 10 ini bisa kita minimalisir hal-hal yang seperti itu. Artinya hal-hal yang menjadi penghambat. Di Lokakarya kemarin saya didapat toh itu. Di Lokakarya dapat itu hal yang akan kemungkinan menjadi penghambat. Hal apa yang akan di bagian menggerakkannya itu yang akan susah kayaknya. Iya. Betul. Menggerakkan guru-gurunya. Kalau berpihak pada murid ya mungkin agak-agak lumayan bisa kita terapkan semua, tapi kalau menggerakkannya itu. Tapi kalau saya biasanya kalau ada saya mau bikin, saya sampaikan dulu kalau ke kepala sekolah dan guru-guru yang memang harus terlibat biasanya. Contoh kecil misalnya kegiatan 17-an misalnya. Itu terkadang kan diadakan setiap tahun dan biasanya kalau untuk anggaran dan sebagainya itu kan kita bertanya dulu. Nah, biasanya saya berinisiasi kadang bergerak ini Kak, gerak senyap Kak biasa. Jadi iya, kalau sudah ada suara-suara sumbang yang saya dengar, saya gerak senyap. Nanti pada saat ini baru saya munculkan jalan. Artinya bahwa suara sumbang itu saya jadikan sebagai semacam motivasi untuk untuk tetap fokus pada ini. Saya itu silakan Pak Aliul, mungkin silakan berbicara Pak Aliul. Pak Aliul tadi ini angkat tangan. Silakan membahas Pak Aliul. Kita ini diskusi seputar sekolah. Nanti selesai Pak Mahathir baru saya. Oh iya, oke. Pak Mahathir. Apa tadi bilang itu Pak Mahathir? Oke Pak Mahathir, apa tadi? Biasanya silakan dilanjutkan. Yang minta maaf tadi pelibatan siswa itu saya sangat antusias kayak itu kalau begitu. Kalau kegiatan yang sifatnya memang dari dalam jiwanya memang
guru olahraga seperti itu atau atau bagaimana? Karena setiap itu saya kalau ada kegiatan-kegiatan itu tidak bisa Kak diam, tidak bisa diam. Cocok, Selalu cocok jadi Kak, paling olahraga. tidak iya harus eh, ambil peran penting di situ. Jadi kalau kayak misalnya tidak terlibat kayak merasa kayak merasa susah. Kalau kegiatan-kegiatan itu, makanya kalau ada kegiatan misalnya kayak kemarin kegiatan lomba-lomba anak-anak itu saya paling pertama usulkan. Bukan cuma hanya di olahraga, termasuk di kegiatan-kegiatan seni juga. Biasa saya sampaikan ke guru-guru kelas yang biasa mendampingi. Itu saya sampaikan bahwa ada kegiatan seperti ini bagus ini, supaya mengangkat juga nama sekolah. Iya. Ya, sampai-sampai saya bikinkan akun sendiri, akun sekolah, TikToknya, akun sosmednya. Ya itu barangkali ya. Iya. Nah, dilanjut. Ya, lanjut Pak Alio. Silahkan sharing-sharing. Ya, terima kasih banyak Bu. Kalau saya pribadi sih sesama teman-teman guru penggerak pasti mau tidak mau akan alami hal-hal seperti itu. Artinya mau Pak Mahathir atau Ibu Fitra atau semua guru penggerak yang saya percaya orang yang terdaftar atau lulus di guru penggerak itu pasti punya masalah di sekolahnya. Karena kenapa ya? Iya, pasti selalu seperti itu. Hampir selalu seperti itu. Saya curiganya bahwa orang-orang yang terlibat di guru penggerak itu cuma punya versi pemikiran yang berbeda yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang-orang pada umumnya. Jadi cara berpikir kan tidak sama, Ki. Iya. Kalau saya pahami begitu. Jadi kita tidak bisa paksakan orang untuk seirama dengan pemikiran tak. Kalau saya pribadi langsung kayak gitu. Kalau dia yang tidak sepemahaman Ki dengan saya, ya mau gimana lagi ketika saya sudah ajak kau bergerak dan kau tidak mau. Berarti saya harus berusaha ekstra bergerak dengan sendirinya. Kan seperti itu. Kalau contoh kasus kemarin, saya baru-baru ini pernah adakan sebuah kegiatan itu. Kegiatan pentas seni di sekolah. Itu pentas seni yang di sekolah, saya betul-betul awalnya saya betul-betul tidak direspon. Kebetulan pada saat itu Pak Mahathir ada di acara kayak kalau tidak salah kayaknya Pak Mahathir ya. Iya, dia datang. Jadi sebenarnya pada saat itu sekolah tidak betul-betul tidak mendukung, tidak memberikan dukungan apa-apa karena mereka berpikir bahwa itu adalah kegiatan ekstrakurikuler walaupun ceritanya saya berniat untuk memajukan nama sekolah. Seperti itu. Jadi saya mencari alternatif solusi lain. Kalau saya pribadi seperti itu. Saya bilang di grup kemarin, mau didukung ataupun tidak didukung, mau disupport ataupun tidak disupport dari sekolah, saya akan tetap jalan. Seperti itu. Jadi harus memang bergerak sendiri, harus punya inisiatif sendiri untuk tetap jalan apapun yang terjadi kalau sudah lakukan. Karena kita tidak bisa paksakan orang sejalan dengan pemikiran tak. Dan di setiap sekolah pasti ada hal-hal seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah tetap di jalan. Saya tetap jalan, tetap laksanakan Ki. Yang salah kalau tidak bergerak Ki. Kalau untuk tanggapi kasusnya Ibu Fitra tadi, lakukan saja, bergerak saja. Jadi saja pioner, itu. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak bergerak itu yang jadi masalah. Tapi kalau tetap jadi bergerak, ya itu mah mereka memahami ya tuh kan begitu. Iya Pak, saya sudah bergerak sih. Bahkan itu drum band itu sudah saking lamanya tersimpan di kantor itu sudah berdebu karena tidak pernah dipakai. Nah, intinya kalau saya pribadi jangan kita namanya rasa benci. Saya lakukan saja, bergerak saja. Iya. Nah, kantara tuh itu kalau niat tulis jelas mau kembangkan di sekolah pasti bagus tuh ke depan. Iya. Saya pandanganku begitu. Betul. Oke, Pak Mahathir, ada yang mau ditambahkan? Sharing-sharingnya lagi? Apa dia saya tambahkan? Mungkin kalau itu pengalaman tak Pak Mahathir. Kalau kita lebih banyak lagi pengalaman. Saya tidak banyak pengalaman sih. Berapa tahun Pak mengajar? Saya mengajar dari tahun 2016 kalau nggak salah, kurang lebih 8 tahun ya. 2018
Baru Kak saya 5 tahun. Oh, saya Iya. 2016 ya, 2016. Oh. Dan SD mana sih lagi kita, Pak? Abang Baji 2, Oh, Pacing. Labang Baji juga, Di. Pacing, Di. Oh, Iya, Pacing. iya. Ndak satu gugus maki, Di. Oh iya, enggak kayaknya. Saya Beda. satu gugus di sini sama Mamajang sana, Mamajang 1 kayaknya. Beda, Ki. Tapi Iya. dekat Ki semua, iya. Iya. Terus kalau pengalaman bagaimana? Kan sebenarnya tidak terlalu banyak sebenarnya yang ini yang saya lakukan di dunia pendidikan khususnya. Karena Dalam masih lingkup sekolah baru. masih baru. Ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosial banyak terlibat. Iya, banyak terlibat. Nah, sebelum saya sebenarnya pindah ke Makassar itu, saya di daerah mengajar 3 sekolah dan 3 tingkatan. Oh, 3 pernah tingkatan. mengajar di daerah? Iya, saya mengajar di Sinjai. Oh, jauhnya? Iya. Oh, jadi Kemudian, terangkat di Makassar, Ki? iya, terangkat di Makassar. Oh. Mengajar 3 sekolah, SD, SMP, SMA. Jadi pada saat itu pagi, Kak. Pagi mengajar di SD, minggu ini misalnya sampai jam 10. Siang itu lari ke SMP. Nah, kebetulan di SMK itu ada waktu ada jam sorenya, jadi itu mami yang saya tukar-tukar. Minggu depan saya tukar lagi yang masuk pagi SMK, masuk siang SD, SMP masuk sore lagi. Begitu terus. Iya. Jadi setelah lepas bukan keluar dalam artian jam kerja di lingkungan sekolah selesai, saya masuk di kerja-kerja sosial. Iya, kerja-kerja sosial, misalnya di organisasi-organisasi apa istilahnya itu yang literasi, pernah saya juga buat perpustakaan kecil yang sasarannya itu anak-anak yang tinggal di pesisir pantai yang putus sekolah. Ya, bagaimana bisa di daerah pantai dia? Iya, betul. Kemudian kegiatan organisasi yang lain itu kayak kegiatan-kegiatan di kepemudaan juga selalu terlibat sampai sekarang masih. Jadi kalau di dunia pendidikan untuk di Makassar masih sedikit pengalaman. Iya. Saya juga termasuk. Mungkin kayaknya Zoom ini sampai jam 1 kali ya. 13.00. Kemarin sampai jam berapa kirim Bapak Angkais? 12.00 tapi lewat sekali ini. Jam 10 sampai jam 2. Sampai jam 2? Sampai jam 12. Oh, lewat jam 12. Tidak. Yang cara namaku tadi lembek. Tidak pakai 2 gula. Jadi bagus kita tidak anu. Lima 15 menit lagi kita kembali ke room utama. Oh, ada WA-nya Pak Kayus. Oh iya. Oh, sampai jam 1. Jam 1 ternyata. Iya, bukan jam apa? Bukan jam 12. Iya, berarti sisa 10 menit. Oh, iya. Karena 12 sempat selesai.
kalau saya sebenarnya punya prinsip begini, Bu. Ya. Pak Mahathir, Ya. Ibu Fitra. Iya. Iya, Pak. Di sini oke, kembali ke room utama di. Oh iya. Oh iya Pak. Iya. Iya. Jadi saya izin dulu, saya matikan rekornya dulu ya, Bapak Ibu, supaya baru kita kembali. Saya matikan dulu rekornya. Yang mana tadi linknya, link utama?